Assalamualaikum sahabat toko Manakila, dan kali ini kita mencoba mereview sesuatu yang berbeda. Apa itu? Ya, saat ini telah hadir di depan saya adalah sepeda listrik. Biasa disebut dengan atau biasa disingkat dengan Selis. Yap, sepeda listrik Goda tipe GD130 sudah hadir di depan saya kan. Walaupun berbeda, tapi menurut saya masih satu tema ya. Kenapa? Karena ini tuh sepeda yang dipertenagai oleh listrik yang disimpan di dalam aki. Artinya sama seperti motor dan mobil aki lainnya. Sistemnya tuh sama seperti itu. Yang membedakan itu nanti mungkin peruntukannya kan, karena peruntukannya ini untuk dewasa, bukan untuk anak-anak. Artinya bukan toys ya kan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ini kita detail kelilingin dulu aja untuk melihat detail secara terperinci ya kan. Nah, saya suka nih dari desainnya sendiri, ini sangat simpel dan minimalis banget. Untuk dapur punyanya sendiri dilengkapi dengan motor 350 watt, akinya sendiri ini 48 volt, 12 ampere hour, dan mampu melaju sekitar 30 km per jam dengan jarak maksimal 40 km. Wow. Dahsyat ya, makanya ini disebut bukan untuk mainan. Ini sangat mampu banget nih menunjang mobilitas para ibu-ibu ya, yang pasti ya. Kenapa? Karena yang sering banget memakai ini tuh adalah ibu-ibu yang biasanya tuh takut pakai motor tapi bisa bawa sepeda. Nah, inilah solusi dari kita. Yap, Goda GD130, simple, minimalis, dan keren banget menurut saya. Wow, keren kan? Nah, fitur apa saja yang ditawarkan sepeda ini? Yuk kita simak. Yang pertama itu berbahan dasar besi nih kan, berkualitas, artinya keras banget. Dan sepeda ini tuh jadi berat ya, karena besinya berkualitas. Selain berat dari besinya sendiri, ini bukan cuman dari premnya aja, karena akinya pun cukup besar, 48 volt, 12 ampere hour. Selain prem dan free lainnya, akinya pun menyumbang sekitar 50% berat dari si bobot sepeda ini ya. Mantap. Dan untuk nih, sebelum kita tarik kemana-mana, kita langsung ke kopilotnya saja ya. Nah, tampilannya tuh simple banget nih kan, seperti ini. Mirip sepeda ya, emang sepeda listrik namanya. Untuk kontak kunci ada di sini. Dan ini tuh seperti motor matic pada umumnya kan. Artinya ini untuk rem sebelah sini tuh rem kanan, untuk rem depan, dan rem kiri untuk rem belakang. Di sini ada tombol klakson, dan di sini ada tombol percepatan. Artinya ini bukan starter ya kan. Ini tuh percepatan. Gigi 1, 2, dan 3. Jadi gigi 1 ini gigi yang paling lambat, gigi 2 tuh gigi sedang, dan gigi 3 ini gigi yang paling cepat. Dan di bagian depan sini, ini ada box penyimpanan. Kalau saya perkirakan ini kira-kira 10 literan lah ya. Jadi bisa menyimpan barang sekitar maksimal mungkin 7 kg ya. Dan untuk headlampnya sendiri seperti ini kan, sudah LED dan ada projinya kan. Kayaknya sih nanti akan kelihatan lebih terang nih. Kita coba untuk menyalakan nanti ketika dalam kondisi gelap. Nah, kita lari ke bagian bawahnya. Ini sudah dilengkapi dengan shock breaker ya kan, peredam anti kejut yang mirip banget seperti shock breaker motor pada umumnya kan. Artinya ini sepeda bakalan nanti lembut banget nih di jalan. Dan sudah menggunakan ring berapa ini ya? Ring 14. Yap, ini sudah menggunakan ring 14. Untuk mereknya sendiri ini Primax ya. Saya baru baca dan baru denger nih. Untuk profilnya sendiri ini 14 kali 2,50 ya kan. Dan dia sudah menggunakan ban tubeless seperti ini. Jadi tidak usah khawatir ketika menginjak paku di jalan. Ini akan lama banget dikempesnya nih. Sudah menggunakan pelek racing ya kan. Tapi ini masih tipis banget sih ya. Ya walaupun tipis tapi worth it banget nih buat sepeda yang tidak terlalu berat ya kan. Ini peleknya berbahan dasar aluminium. Yap, kita lihat ke bagian samping lainnya. Jadi premnya tuh terbagi 3 ya kan. Jadi walaupun misalnya di sini cuma 1, nah di sini ada tambahan nih sampai sini ujung. Ini masih prem utama, dan prem tambahan itu di sini ya. Dan di dalam sini ini adalah untuk powernya sendiri ya kan. Artinya ini tangki bahan bakar. Di sini tuh udah tertanam aki ya. Jadi akinya ini cukup berat, menyumbang sekitar 30 sampai 50 bobot si Godanya sendiri ya kan, karena 48 volt, 12 ampere hour. Dahsyat banget ya, karena mobil aki itu nggak ada ya yang powernya tuh sampai segitunya. Dan di sini ada
pedal pengayuh ya kan, nanti ketika nanti si ininya habis, balik lagi ke dasarnya. Ini karena dasarnya sepeda jadi harus ada beginiannya. Nah, ketika nanti ini habis, inilah nanti tenaga cadangan ya yang dipakai. Jadi bukan cuma sekedar ramah lingkungan, hemat energi, ini juga bakal menyehatkan. Yap, bukan cuma sekedar jadi penyimpanan si powernya sendiri, ini juga adalah sebagai, kalau di motor itu put step ya. Kalau di sini apa namanya? Put rest mungkin ya, karena nanti kakinya beristirahat di sini. Nah, artinya ini sini pijakan ya kan, cukup lumayan lebar. Ini 1 jengkal lebih nih, tadi saya coba jengkali. Kita lihat ke bagian samping lainnya. Ini ada put step untuk yang dibonceng ya kan. Artinya put stepnya tuh di bawah sini, dan ini tuh lebar banget. Pasti nyaman banget ya. Dan di sini ada kelihatan si rantai ya kan, untuk penyalur energi dari si kayu ini sampai ke belakang sini. Nah, untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan shock breaker seperti ini kan. Konvensional seperti motor pada umumnya, ini bakal lebih kuat nih, karena bobot belakang itu nanti yang bakal menopang lebih berat daripada bobot depan ya kan. Nah, ini tuh sudah dilengkapi dengan jok kulit. Kan kulitnya walaupun kulit imitasi tapi lembut banget nih, lebih lembut daripada jok motor saya nih. Yap, sayangnya ini tidak bisa diatur ya kan untuk ketinggiannya. Jadi ya sudah segini saja, jadi tidak bisa dinaik turunkan ya. Dan untuk boncengannya sendiri ini lebih bawah ya, beda seperti motor ya. Kalau motor tuh kan lebih tinggi, nah kalau sepeda itu ya di mana-mana tetap lebih bawah. Jadi basicnya tuh tetap sepeda ya, dan artinya ini sepeda listrik. Nah, ini kan yang perlu saya ingatkan nih. Jadi walaupun akinya ada di sini, tapi main ini tuh di sini nih. Jadi kalaupun misalnya nanti agan-agan mau berbecek-becek ria, atau misalnya masuk ke genangan air sekitar baru segini, itu tidak ada masalah ya, karena saya tadi udah cerita sama salesnya sendiri. Ini sudah dilengkapi dengan keamanan ya untuk masuk air ya. Tapi tidak di sini kan. Nah, kalau agan-agan perhatikan lubang di sini, ini sebagai pendingin si main unitnya sendiri kan. Jadi ini sudah pasti tidak anti air ya kan. Artinya ini akan sangat berbahaya ketika air masuk ke dalam sini. Jadi kalaupun misalnya nanti akan dicuci, untuk bagian sini tolong lebih agak hati-hati ya, lebih diperhatikan untuk lebih hati-hati, karena main unitnya sendiri ada di dalam sini ya. Ya, kita lari ke bagian samping lainnya. Tidak ada stop lamp di sini ya kan. Ini ada ada sebentar. Oh maaf, ternyata ada ya. Tadi saya lihat sih nggak ada ya. Saya soalnya fokusnya lihat di sini aja nih. Ternyata ada stop lamp di sini kan. Dan aman banget ya, ini untuk mungkin bukan sebagai plat nomor, artinya ini sebagai nanti nama pemilik ya kan. Nah, kita ke sisi kiri lainnya kan. Motor ini dilengkapi dengan motor brushless 350 watt. Artinya powernya tuh dahsyat banget nih. Seperti yang tadi saya bilang, itu bisa maksimal 35 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 40 kilo. Dan bobot maksimal 120 kilo. Itu secara matematis ya kan, artinya akan bisa berbeda nanti ketika jalannya tuh lebih curam kah, atau bobot maksimalnya tuh banget kah, atau gigi yang dipakai itu gigi up ya, jadi kebut-kebutan. Nah, itu bakal berbeda di setiap situasi ya kan. Artinya itu cuman perhitungan di pemakaian standar saja ya kan. Dan tidak cuma dilengkapi dengan standar 2 seperti ini, dia juga dilengkapi dengan standar 1 seperti ini kan. Artinya ini berarti bakal simple banget nih untuk cara penggunaannya kan. Sama seperti sisi lainnya, ini juga di sini ada untuk tuas pengayuh ya di sini. Yap. Nah, yang bikin penasaran, kita coba akan untuk menyalahkan ya kan. Kita coba untuk menyalahkan. Nah, ini untuk menyalakan itu tombol kunci ada di sini kan. Dan ini itu bukan speedometer. Ini cuman untuk ini tuh indikator baterai ya kan. Jadi ini tuh bukan speedometer. Artinya kita nggak bakalan tahu nih ketika kita melaju itu di berapa kilometer per jam, atau nilai rata-rata, average dan lain-lain tuh nggak ada ya kan. Jadi ini tuh cuman indikator baterainya saja. Yap. Karena ini harganya minimalis, jadi ya sudah yang didapat itu saja ya kan. Dan
nyalakan lampu itu, untuk menyalakan lampu kita tinggal menggesernya ke kanan sekali lagi seperti ini kan, tombol lampu menyala di sini, dan ini tuh sudah menyala nih kan. Nah ini kayaknya seharusnya terang banget ya, karena ini terang kita nggak bisa tahu nih terangnya. Kita coba untuk matikan ya kan. Coba untuk menyalakan. Wow, terang banget nih kan. Ini fokus ya, karena dia udah ada projinya, jadi fokus banget nih. Tapi ini kayaknya nggak bisa diatur naik turun ya. Ini kayaknya standar nih kan, cuman segini aja nih, nggak bisa dia naik turunkan ya, karena tidak ada setelannya juga. Tapi terang banget dan fokus banget. Kita coba untuk menyalakan lagi ya kan. Yap, udah nyala lagi nih kan. Jadi cara penggunaannya itu sama seperti motor Matic pada umumnya kan. Artinya ini tombol gas ada di sebelah kanan seperti ini. Dan ini percepatan ya kan, bedanya di Matic itu ini ada starter, tapi kalau untuk sini tuh ini percepatan. 1 untuk yang paling lambat, 2 yang sedang, dan 3 yang paling cepat. Nah kita coba untuk menyalakan, ini udah nyala ya kan, tinggal gas aja. Nah ketika kita gas, nah ini muter nih kan ya. Nah fitur keselamatan yang tertanam di motor ini, di sepeda ini adalah ketika nanti ini kita gas, terus kita mengerem, mau rem depan atau belakang, itu akan langsung otomatis powernya tuh hilang ya kan. Artinya ini motor langsung mati, tidak ada tenaga. Dan kabel ini tuh adalah sebagai penyalurnya. Jadi kalau misalnya agan-agan menanyakan ini kabel apa ya fungsinya, itu kabel penyalur untuk penghentiannya. Jadi ketika tuas remnya ditekan seperti ini perhentian mesinnya tuh langsung bekerja secara otomatis. Nah, kira-kira mungkin, oh ya maaf, ada satu fitur lagi nih kan. Jadi walaupun ini sepeda, tapi dia sudah menggunakan teknologi terkini ya kan. Artinya dia sudah menggunakan, keyless nih. Ini fitur yang ada di motor-motor kelas menengah ke atas. Artinya kelas motor mahal nih, bukan di kelas motor menengah ke bawah ya kan. Dan ini sudah menggunakan keyless seperti ini. Cara penggunaannya adalah ini ditekan 2 kali untuk menyalakan, jadi tekan sekali untuk sampai bunyi begini, ditekan lagi untuk menyalakan mesin. Nah, ini sudah nyala nih kan, tanpa kunci ya. Tapi tetap ketika kita mau menyalakan lampu, kita harus menggunakan si kunci nih kan ya, karena kunci ini tuh tuas lampu tombol lampunya itu atau arus lampunya itu ada di dalam si kuncinya kan. Jadi fungsi ini hanya bisa berguna untuk siang saja ketika tidak menggunakan lampu. Tombol untuk mematikan ada di sebelah sini kan, tinggal ditekan sekali, nah ini akan mati ya. Nah ketika ini sepeda akan disimpan lama atau diparkir jauh, ini ada tombol alarm. Nah kalau kita tekan sekali, ini ketika motornya bergerak atau bergeser, nah ini bakal bunyi seperti ini kan. Dan artinya sepeda juga tidak bakalan bisa menyala dan akan sangat keras banget ketika di kayu. Jadi sistem keamanan nanti menurut saya untuk sepeda yang mudah diteng-teng seperti ini worth it banget ya. Bukan cuma itu, karena khawatir nanti karena ini sepeda khawatir nanti digotong ya, atau misalnya akinya dicopot biar nggak bunyi. Ini tuh juga sudah dilengkapi dengan keamanan kunci seperti ini kan. Nah ini untuk akinya ada di bawah sini ya kan. Nah jadi menurut saya tuh sepeda itu worth it banget lah ya untuk menunjang aktivitas mobilitas yang sangat tinggi ya di harian. Untuk varian warnanya sendiri ada banyak ya kan. Jadi untuk frame-nya tuh hanya 2 varian warna, yaitu hitam dan putih seperti ini. Nah untuk variasi yang lainnya itu ini nanti bisa custom ya kan, bisa warna hijau, merah atau yang lain-lainnya. Itu nanti bisa sesuai order. Nah jadi kita saat ini sedang melebarkan sayap, bukan cuma sekedar menjual sepeda atau mobil atau motor aki, kita juga menjual sepeda listrik. Karena menurut saya ini di masa depan akan sangat menunjang atau akan sangat kepake banget ya. Karena selain ramah lingkungan serta hemat energi, ini tuh simple, it's make it simple. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 5 juta ya gan-gan. Jadi untuk harga 5 juta dapat sepeda kayak gini masuk akal aja. Kenapa? Karena peruntukannya itu ini untuk ibu-ibu yang takut membawa motor dan hanya bisa membawa sepeda. Nah inilah solusi dari kita ketika ibu-ibu mau butuh cepat, tapi kalau bersepeda itu lambat. Nah ini kita punya solusinya nih Bu.
Yap, untuk info pemesanan dan pertanyaan lainnya nanti silahkan bisa langsung WhatsApp ya kan. Nanti saya tulis di link deskripsi, serta untuk pertanyaan lainnya itu nanti tinggal tulis di kolom komentar. Nanti saya sematkan, kalau misalnya nanti saya ada waktu bakalan saya bales. Dan untuk varian warna tadi saya jelaskan ya kan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Sekian video dari kita. Wassalamualaikum.